Kredit rumah dan kredit mobil lagi bisa tanpa DP. Kita baca dulu deh aturannya. Sahabat jendela rumahmu, kredit rumah dan mobil yang lagi bisa tanpa DP ini adalah relaksasi kredit untuk membantu masyarakat di masa pandemi. Berlakunya dari bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2021. Tetapi untuk rumah subsidi memang sudah ada kebijakannya yang bisa tanpa DP, atau istilah kerennya tuh dengan DP 0%, yaitu jika Anda punya tabungan tapera. Ini karena banyak keluhan dari peminat rumah subsidi yang mengeluh mampu membayar angsurannya tapi nggak punya DP-nya. Ada banyak alasan yang menyebabkan orang jadi nggak mampu bayar DP-nya. Selama ini kan rumah subsidi itu nggak bisa tanpa DP. Anda harus membayar DP-nya minimal 5% dari harga rumahnya. Kemudian pemerintah menambahinya, membayarkan DP Anda sebesar 4 juta untuk yang skema FLPP. Terus ditambah lagi dengan disubsidi bunganya jadi cuma 5% setahun. Nah, salah satu alasan yang menyebabkan orang jadi tidak mampu membayar DP-nya adalah karena bank sering meminta DP-nya untuk dibayar lebih dari 5%. Bisa terjadi bank meminta DP-nya dibayar lebih dari 5% itu karena penghasilannya dinilai kurang untuk mendapatkan plafon kredit full dengan DP minimal 5% dari harga rumahnya itu. Simulasinya seperti ini, misalnya harga rumahnya 130 juta, DP yang Anda harus bayar 5% itu 6,5 juta, lalu ditambah sama pemerintah 4 juta, artinya DP-nya jadi 10.500.000 yang dibayar. Maka KPR-nya yang ada kredit ke bank 130 juta dikurang 10.500.000 yaitu Rp119.500.000 dengan tenor maksimal 20 tahun. Kita hitung berapa angsurannya. Kita buka kalkulator FLPP PPDPP dari Kementerian PUPR. Sebelum kita masuk ke situ, kita hitung dulu DP yang 10.500.000 itu berapa persen dari harga rumahnya, karena di kalkulator PPDPP ini yang kita masukkan harus dalam bentuk presentase. Nah, 10.500.000 dari harga rumah 130 juta itu dapatnya 8, sekian persen. Di kalkulator FLPP kita masukkan supaya pas DP-nya itu 8,076923,076%. Klik hitung. Hasilnya angsurannya Rp788.647. Untuk bisa mengangsur sebesar Rp788.000 ini, bank akan menghitungnya dikali 3. Jadi penghasilan bersih Anda minimal harus 2.365.941 atau sekitar 2,4 juta. Yang bank hitung itu penghasilan bersih, karena berapapun penghasilan dan gaji Anda dipotong dulu dengan beban-beban Anda. Jadi misalnya Anda sudah punya angsuran di bank lain atau angsuran motor misalnya, itu dipotong dulu. Setelah itu baru dibagi 3. Nah, berapa hasilnya? Itulah yang bank anggap sebagai kemampuan membayar Anda setiap bulannya. Misalnya penghasilan bersih Anda dibagi 3 itu cuma 700.000. Jadi misalnya 2.100.000 penghasilan Anda dibagi 3 itu kan 700. Jadi berarti nggak cukup untuk membayar angsuran sebesar 780.000 tadi.
Nah, bank akan menurunkan plafon kreditnya supaya angsurannya bisa jadi 700.000. Resikonya DP-nya yang harus ditambah. Berapa harus nambah DP-nya? Supaya bisa angsurannya 700 ribuan, DP-nya harus ditambah sekitar 18% atau 23.400.000 rupiah. 23,4 juta ini kan dibayarin oleh pemerintah 4 juta. Jadi yang Anda harus bayar sendiri adalah sebesar 19.400.000 rupiah. Jadi berat kan? Makanya jadi banyak yang mengeluh, untuk bayar angsuran 700 ribunya itu saya mampu, tapi untuk DP yang 19,4 juta itu yang saya nggak mampu. Ada juga sih alasan-alasan lainnya, misalnya butuh rumahnya itu tiba-tiba dan sangat mendesak, sehingga kebutuhannya bukan cuma untuk bayar DP aja, tapi uangnya harus ada buat ngisi rumahnya juga. Misalnya orang yang tiba-tiba dipindah tugas kerjanya ke daerah lain, atau rumah-rumah tangga baru yang baru mau mandiri, baru mau misah dari rumah mertua misalnya. Karena tinggal di rumah mertua ini menyebabkan orang jadi nggak punya barang. Orang tuh nggak secara tidak sadar jadi nggak punya barang gitu. Sebab waktu tinggal di rumah mertua kan semuanya ada. Lemari ada, kursi ada, tempat tidur ada, kulkas ada, mesin cuci ada. Dia mau beli lagi juga tempatnya udah penuh. Akhirnya tanpa sadar selama tinggal di rumah mertua itu nggak punya apa-apa. Begitu mau misah, semua barang inti yang harus ada di dalam sebuah rumah itu harus dibeli sekaligus. Sebab kita kan nggak mungkin tinggal di rumah kosong yang nggak ada barangnya. Sebab kita kan bukan cicak. Kalau cicak itu bisa tinggal di rumah kosong, karena cicak tinggal nemplok aja di dinding, terus tinggal makanin nyamuk aja. Kalau kita kan nggak bisa tinggal di rumah yang kosong. Kita butuh tempat tidur, butuh kompor buat masak, perlu kursi, perlu lemari, banyak lagi kebutuhan kita untuk tinggal di sebuah rumah. Intinya kita nggak bisa tinggal di rumah kosong, jadi harus ada uang juga untuk beli perabotan rumah, yang menyebabkan akhirnya orang tuh banyak mengeluh nggak mampu bayar DP-nya. Maka pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, lalu mencarikan solusinya agar bank bisa memberikan kredit rumah subsidi tanpa DP, yaitu dengan dijembatani oleh BP Tapera. Apa itu Tapera dan siapa saja yang bisa jadi pesertanya? Tapera adalah tabungan perumahan rakyat yang hanya dapat dimanfaatkan fasilitasnya untuk pembiayaan perumahan, tapi jika tidak digunakan untuk membeli rumah sampai masa tabungannya berakhir, uang yang ditabung akan dikembalikan berikut hasil pemupukannya. Kalau di perbankan istilahnya dikasih bunga. Untuk PNS, Polri, TNI itu sudah lama diwajibkan punya tabungan perumahan yang iurannya dipotong langsung dari gaji setiap bulan. Tabungan perumahan PNS tadinya dikelola oleh Bapetarum yang kemudian pada tahun 2018 dialihkan pengelolaannya ke BP Tapera. Polri dan TNI tabungan wajib perumahannya bernama TWPAD yang rencananya juga akan dialihkan pengelolaannya dari Asabri ke BP Tapera. Tapi Tapera bukan hanya untuk PNS, Polri, TNI, pegawai BUMN, dan pegawai BUMD saja. Nantinya setiap perusahaan, setiap instansi swasta juga diwajibkan untuk mengikutkan karyawannya ke tabungan Tapera seperti para PNS, Polri, dan TNI. Artinya nanti begini, kepesertaan di Tapera itu terbagi dua golongan. Ada peserta wajib. Nah, peserta wajib itu yang terdiri dari PNS, Polri, TNI, BUMN, BUMD, dan para pegawai swasta. Artinya mereka yang mempunyai penghasilan digaji sesuai dengan UMR atau UMP. Ini yang masuk dalam golongan peserta
kepesertaan wajib. Ada juga nanti golongan yang kedua, yaitu peserta mandiri. Nah, peserta mandiri ini masyarakat yang tidak diwajibkan tapi boleh bergabung di Tapera, supaya nggak ada lagi masyarakat yang nggak bisa punya rumah, karena dengan punya Tapera ini kredit rumahnya bisa tanpa DP dan tenornya bisa sampai 30 tahun. Para peserta Tapera, baik yang wajib ataupun yang mandiri, dapat memilih prinsip pengelolaannya. Mau dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah ada. Jadi yang takut riba bisa memilih yang dengan prinsip syariah ini. Siapakah yang tidak diwajibkan yang disebut peserta mandiri itu? Peserta mandiri adalah para pekerja informal, para buruh harian, termasuk para petani dan pengusaha swasta lainnya seperti pedagang asongan, supir-supir ojek. Pokoknya yang penghasilannya tidak tetap dan tidak mendapat gaji sesuai UMR atau UMP. Dengan demikian, keberadaan tabungan Tapera ini menjadi sangat penting karena menjadi solusi bagi banyak peminat rumah yang selama ini ditolak oleh bank. Mungkin selama ini banyak yang tidak menyadari bahwa ketatnya peraturan persetujuan kredit yang bank terapkan pada akhirnya menyebabkan subsidi rumah belum bisa disalurkan secara adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu kan artinya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, belum bisa dicapai. Karena kenyataannya para pekerja informal yang tidak punya penghasilan bulanan yang tetap seperti para petani, buruh harian, dan masih banyak lagi pekerja yang tidak punya gaji tetap, tidak bisa mendapatkan kredit rumah subsidi selama ini. Bank nggak mau dengan alasan karena penghasilannya nggak pasti dan nggak bisa diandalkan untuk bayar angsuran setiap bulannya. Misalnya petani ya, petani itu kan hasil panennya beragam. Ada yang per 3 bulanan, ada yang per 6 bulanan. Yang menanam sawi, sayur-sayuran lain misalnya itu panennya per 2 bulanan. Yang nanam padi per 4 bulanan. Yang nanam kopi per 6 bulanan hasilnya. Walaupun sebenarnya kalau panen hasilnya para petani ini kadang jauh lebih besar dari gaji pegawai swasta. Tetapi karena hasilnya nggak rutin setiap bulan dan ada resiko gagal panennya, bank nggak mau terima. Ini kan jadi nggak adil. Karena Indonesia ini memang wilayah daerahnya itu terpetak-petak. Ada daerah yang memang basisnya persawahan, ada daerah yang memang basisnya perkebunan yang isinya memang petani semua. Padahal mereka ini jasanya sangat besar buat kita semua. Kalau nggak ada petani, nggak ada yang nanam padi, kita bisa nggak punya beras loh. Tapi kenapa mereka kok nggak bisa dapat kredit rumah? Karena bank menolak, developer juga jadi nggak mau membangun di daerah mereka itu. Ya karena isinya petani semua, bank nolak, percuma dibangun. Nggak ada yang diterima sama bank. Akhirnya developer juga cuma ngumpul umplek-umplekan di daerah perkotaan aja, yang menyebabkan pembangunan jadi tidak bisa merata ke seluruh pelosok. Padahal perumahan itu kan ikon kemajuan suatu daerah. Nah, masalah ketidakadilan ini terus disuarakan oleh para pengembang kepada bapak-bapak di Kementerian PUPR dan alhamdulillah sekarang sudah diberikan solusinya, yaitu dengan dijembatani oleh BP Tapera. Jadi sekarang siapapun apapun pekerjaannya, asal sudah punya tabungan Tapera yang sudah berumur 1 tahun, bisa kredit rumah subsidi dan malahan bisa tanpa DP. Lalu apa saja kewajiban pesertanya? Untuk peserta wajib, kewajiban menabungnya 3% dari gajinya setiap bulannya. Tapi untuk peserta wajib yang dipotong dari gajinya hanya 2,5% saja, sedangkan yang 0,5%-nya dibayarkan oleh instansinya, termasuk instansi perusahaan swasta ya. Jadi prinsipnya ini seperti BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk peserta mandiri,
Karena tidak ada yang membayari, jadi membayar sendiri seluruhnya, yaitu 3% dari penghasilan setiap bulannya. Masa kepesertaan wajib berakhirnya di umur 58 tahun. Berarti pas pensiun habis kewajibannya. Jika sampai masa kepesertaannya berakhir, fasilitasnya ini tidak dipergunakan untuk urusan rumah, uangnya akan dikembalikan berikut keuntungan investasinya. Berarti ini kalau buat peserta wajib untung nih, karena dikembalikannya utuh ditambah dengan keuntungannya. Padahal pada waktu menjalaninya kan yang 0,5%-nya dibayarin sama instansinya. Kalau setelah masa kepesertaan wajib berakhir tapi masih mau ikutan lagi, bisa. Jadi peserta wajib kalau setelah pensiun masih mau meneruskan kepesertaannya, beralih menjadi peserta mandiri, karena udah nggak ada lagi yang ngebayarin 0,5%-nya itu. Jadi harus bayar sendiri seluruh iurannya sebesar 3% sebulan dari penghasilannya. Ya, siapa tahu aja ada yang ketagihan mau lanjut lagi, bisa. Karena keuntungannya diberikan lebih besar dari bunga tabungan bank biasa, yaitu setara dengan bunga deposito. Lalu apalagi kelebihan tapera yang lainnya? Kelebihan lainnya, tabungan ini fasilitasnya bukan hanya bisa dipergunakan untuk kredit rumah aja, tapi bisa juga untuk membuat rumah sendiri secara mandiri atau untuk renovasi rumah. Kalau untuk kredit rumah, kreditnya bisa tanpa DP dan tenornya bisa sampai 30 tahun. Nah, simulasi hitungan tanpa DP-nya jadi berapa? Kalau kita menghitungnya di kalkulator FLPP PPDPP dengan harga rumah 130 juta, DP yang dibayarkan oleh pemerintah 4 juta itu tetap kita masukkan sebagai DP, walaupun kitanya nggak bayar DP. Tapi yang 4 juta kita masukkan. 4 juta kalau dari harga rumah 130 juta itu jadi 3% DP-nya. Bunganya tetap 5%, angsurannya kita masukkan 30 tahun. Nah, ini angsurannya jadi cuma 676.395 per bulannya. Kecil kan? Terus kita kan harus punya tabungan tapera selama setahun dulu baru bisa mengajukan rumah subsidi. Berapa kewajiban kita menabungnya? Kalau nabungnya harus sampai 5 jutaan ya sama juga bohong. Nggak lucu bercandanya kalau kayak gitu. Nggak kok. Ternyata kalau penghasilan Anda 2.100.000, 3% dari penghasilan Anda itu berarti satu bulannya 63.000 Anda harus menabungnya. Jadi selama 1 tahun jadi cuma 756.000. Ringan ini. Kalau nggak punya tabungan tapera, Anda kan harus membayar DP minimal 5% dari harga rumahnya. Misalnya 130 juta itu kan 6,5 juta DP yang harus Anda punya. Sedangkan kalau punya tapera, Anda cukup hanya menabung dengan 756.000 selama setahun. Udah bisa kredit rumah subsidi tanpa DP dengan angsuran cuma 676.000 per bulannya. Jadi kalau Anda mau mempergunakan fasilitas tapera untuk kredit rumah subsidi, tetap harus di bank-bank yang sudah ditunjuk untuk penyaluran rumah subsidi. Cuma karena Anda sudah punya tapera, Anda bisa tanpa DP dan bisa minta tenor sampai 30 tahun. Apa banknya mau? Ya pasti mau, karena selain peraturannya memang sudah ada, Anda kan di backing oleh BP Tapera. Cuma untuk memenuhi fasilitas kredit subsidi itu, persyaratan inti subsidinya harus terpenuhi juga. 1, lolos subsidi checking. Kedua, belum pernah dapat subsidi, belum pernah punya rumah subsidi. Ketiga, lolos BI checking. Apakah Anda berhak dan dapat lolos subsidi checkingnya? Persyaratan utama untuk bisa lolos subsidi checking ini kan Anda belum pernah menerima subsidi rumah sebelumnya, karena pemerintah hanya memberikan 1 kali seumur hidup untuk 1 keluarga. Artinya
suami istri itu adalah merupakan satu kesatuan. Tapi ada pengecualiannya. Bisa aja Anda dapat 2 kali subsidi rumah ini, asal alasannya karena dipindah kerja. Jadi sebelumnya Anda udah pernah ngambil rumah subsidi, cuma tiba-tiba Anda dipindah kerja oleh instansi Anda ke daerah lain. Jadi Anda memerlukan rumah lagi di tempat Anda yang baru. Nah, itu Anda bisa mendapatkan subsidi lagi. Untuk bisa dapat tahu apakah Anda lolos subsidi checking atau tidak, Anda bisa melihatnya di Sikasep. Sikasep itu adalah aplikasi sistem informasi KPR Sejahtera yang dibuat oleh PPDPP Kementerian PUPR, yang aplikasinya bisa Anda download di Play Store. Tapi sebelum mendaftar, Anda harus sudah punya NPWP dulu, karena selain memasukkan NIK, Anda juga harus memasukkan nomor NPWP. Saya Mariati Wijaya di Jendela Rumahmu. Program kredit rumah subsidi tanpa DP dari BP Tapera ini selain menjadi solusi bagi para pekerja informal yang selalu ditolak oleh bank karena tidak punya gaji tetap, juga menjadi solusi bagi yang sudah butuh rumah, mampu membayar angsurannya, tapi nggak mampu untuk membayar uang DP-nya. Dan jangan lupa, kalau mengenai peraturan dan ketentuan pemerintah, masa berlakunya belum tentu untuk selamanya karena peraturan pemerintah itu terus berubah. Kebijakan yang dikeluarkan di awal tahun ini akan dievaluasi lagi pelaksanaannya di akhir tahun, dan di tahun berikutnya bisa saja diubah lagi disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, kita harus selalu terus update untuk mengikutinya. Dan sebagai pemakai subsidi rumah, peranan Anda sangat penting. Karena untuk menentukan berapa kuota subsidi yang akan disediakan untuk tahun berikutnya, pemerintah melihatnya dari berapa banyak permohonan yang masuk di dalam Sikasep. Jadi, kalau Anda sudah butuh rumah, daftarkan dulu diri Anda di Sikasep. Salam rumah sehat, karena rumah yang sehat adalah surga bagi keluargamu.